Oke, selamat siang. Selamat siang, saya ucapkan kepada pada hadirin yang saya hormati, Bapak Ibu selaku nasabah, pemegang saham, dan karyawan PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk, rekan-rekan media dan wartawan, serta seluruh public expose yang telah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Seka Mahdalia yang akan menjadi MC dan moderator untuk memandu jalannya acara Pubex Tahun Perseroan pada siang hari ini, tahun 2025. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat menghadiri acara Public Expose tahun 2025 PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. Untuk membuka acara Pubek hari ini, perkenankan saya terlebih dahulu untuk menyapa kepada Dewan Komisaris dan Direksi PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk dan para hadirin yang pada hari sore ini. Telah hadir di Zoom kita hari ini yaitu kepada Bapak Akabani selaku Direktur PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. Selanjutnya kepada Bapak Andrew Novi Gunawan selaku Direktur PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. Dan Bapak Reja Priyambada selaku Direktur PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. Bapak dan Ibu peserta Public Expose tahunan yang kami hormati, Public Expose tahunan yang diselenggarakan pada siang hari ini merupakan kewajiban perseroan yang dilaksanakan satu kali dalam setiap tahun sebagai bagian dari keterbukaan informasi kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan dan kinerja PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk dalam menjalankan kegiatan usahanya khusus untuk tahun buku 2023 dan tahun buku 2024, kinerja hingga kuartal ketiga tahun 2025, serta strategis dan prospek perseroan tahun 2026. Pemaparan pada kesempatan ini akan disampaikan langsung oleh jajaran direksi PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. Sebelum pemaparan materi dimulai, izinkan kami membacakan tata tertib acara ini terlebih dahulu. Public Expo akan diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Direksi Perseroan akan menyampaikan pemaparan mengenai kinerja perseroan untuk tahun buku 2023, tahun buku 2024, kinerja hingga kuartal ketiga tahun 2025, serta strategi dan prospek perseroan untuk tahun 2026. Peserta Public Export ialah pemegang saham, media, nasabah perseroan, maupun masyarakat umum yang telah terkonfirmasi keikutsertaannya dalam Public Expose yang mendaftarkan diri selambat-lambatnya pada tanggal 15 Desember 2025 pada pukul 10.00 WIB melalui link registrasi Google Form. Direksi perseroan akan memberikan kesempatan kepada peserta untuk hendak mengajukan pertanyaan melalui kolom pertanyaan, dan kolom pertanyaan akan dibuka pada saat sesi tanya jawab. Untuk peserta yang mengajukan pertanyaan menggunakan format nama _instansi _pertanyaan. Contoh, atas nama Bapak Thomas pemegang saham pertanyaan, pertanyaan akan dijawab secara langsung oleh direksi perseroan. Ketentuan pertanyaan A. Pertanyaan dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya serta peserta acara Pubex dan harus sesuai dengan konteks pada materi acara Pubex. B. Pertanyaan yang diajukan harus relevan dengan materi acara Pubex dan konteks Pubex. C. Pertanyaan harus dilakukan dengan memberitahukan etika dan sopan santun. Selama pelaksanaan dan pemaparan materi Public Expose, para peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon di aplikasi di aplikasi Zoom Meeting. Peserta Public Expose diharapkan untuk mengisi form SMC kehadiran yang akan dibagikan di kolom chat box Zoom oleh panitia penyelenggara. Demikian kami sampaikan pembukaan Pubex hari ini. Untuk pemaparan materi hari ini akan disampaikan kepada Bapak Akabani selaku Direktur Utama PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. Kepada Bapak Akabani kami persilahkan.
Izin Bapak, speakernya boleh dibuka Bapak? Dari orang folder. Tapi ada form gitu yang harus diisi. Formnya sih dari itu ya dari foldernya. Biasanya sih. Oke, siap. Sudah bisa Bapak. Terima kasih kepada Bapak Akabani. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Para pemegang saham, para relasi, pers maupun seluruh stakeholder yang telah mengikuti public expose rally pada saat ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk mengikuti acara public expose tahunan yang diselenggarakan oleh PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan sehubungan dengan materi di public expose tersebut. Pertama, kita melihat bahwa tahun 2025 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi perusahaan sekuritas. Kita melihat bahwa berbagai macam kejadian itu menimpa beberapa sekuritas maupun rekan-rekan kita, yang dimana inti pada berbagai fraud yang terjadi tersebut adalah berkaitan dengan sistem IT maupun yang ada di pasar modal di Indonesia. Nah, secara umum LS kebetulan tahun 2025 itu kita melewati dengan baik sampai saat ini, dan mudah-mudahan kedepannya juga menjadi lebih bagus, kita tidak mengalami berbagai kejadian tersebut. Kita masuk ke halaman pertama. Kita melihat bahwa di tahun 2025 bursa berkembang dengan bagus. Setelah tahun 2024 agenda politik itu cukup mempengaruhi perkembangan pasar modal baik dari rising fund, trading dan lain sebagainya. Kita melihat setelah terjadinya pergantian kepemimpinan berjalan dengan mulus dan lain sebagainya, kita melihat kemudian perkembangan yang ada di pasar modal itu cukup signifikan, sehingga cukup bisa mendorong keyakinan pada kita selaku emiten maupun selaku perusahaan sekuritas yang melayani seluruh keperluan dari para investor maupun stakeholder yang ada di pasar. Nah, kita lihat di ini pertama, kita lihat tentang stock trading maupun bond trading yang di pasar modal di Indonesia. Nah, kita mencatat bahwa di tahun 2025, kalau menurut data yang ada dari IDX yang dari laporannya, sampai dengan 10 Oktober 2025, kita bisa melihat bahwa rata-rata nilai transaksi harian saham itu mencapai 15,99%. Ini adalah sesuatu peningkatan yang cukup berarti dibandingkan transaksi harian di tahun sebelumnya. Begitu juga rata-rata nilai transaksi harian obligasi itu mencapai 6,1 triliun. Sedangkan rata-rata nilai transaksi harian non saham hingga per 10 Oktober itu mencapai 4,2 triliun. Ini transaksi tentang instrumen KIK dan derivatif serta lain-lainnya. Nah, dengan hal seperti ini kita punya keyakinan bahwa market kita ini memang sedang berada di track yang bagus, sehingga kita juga meyakini bahwa tahun 2025 itu adalah sesuatu yang positif bagi pasar modal, baik dari sisi rally sebagai emiten tentang harga sahamnya maupun dari sisi rally sebagai perusahaan sekuritas yang melayani semua kebutuhan transaksi, kebutuhan rising fund, kebutuhan investasi dari para pemodal maupun investor kita yang ada di pasar modal. Nah, kita juga mencatat selain itu bahwa total investor kita itu meningkat pesat ya. Kalau di tahun sebelumnya itu belum sampai 18 juta, maka di tahun ini sampai 10 Oktober data yang ada di market kita memiliki ada 18,8 juta investor yang ada di pasar modal. Ini adalah investor saham, investor obligasi maupun investor KIK maupun reksadana. 18,8 juta saham. Nah, berikutnya adalah investor saham. Investor saham
yang ada di pasar modal, kita mencatat sebesar 7,9 juta investor yang ada di pasar modal. Nah, ini adalah satu basis yang membuat kita berkeyakinan bahwa bisnis sekuritas di tahun depan itu masih akan signifikan, sehingga kita bisa berharap bahwa performance kinerja dari perusahaan sekuritas itu masih bisa meningkat dengan bagus di tahun depan. Nah, memang ada satu yang menjadi tantangan bagi kita pelaku pasar, kita sebagai penyedia jasa transaksi di pasar modal. Kalau kita melihat investor yang aktif seharian ya, rata-rata investor yang aktif sehari itu hanya 221.000 investor. Sangat kecil dibandingkan investor saham yang 7,9 juta maupun 18,8 juta investor yang ada di pasar modal. Nah, ini adalah tantangan bagi kami, khususnya PT Rally selaku perusahaan jasa keuangan sekuritas yang memfasilitasi maupun mengajak untuk seluruh stakeholder, seluruh investor yang ada untuk meningkatkan investasinya di pasar modal. Nah, ini adalah tantangan yang akan kita garap ke depan, sehingga mudah-mudahan dengan semua usaha dan yang kita lakukan itu nanti kita bisa meningkatkan secara makro adalah jumlah investor yang terlibat di transaksi di pasar modal maupun mereka yang mau melakukan transaksi menggunakan jasa Rally sebagai penyedia jasa keuangan di pasar modal, baik melalui transaksi obligasi, transaksi investasi reksadana, rising fund melalui IPO maupun melalui obligasi. Nah, secara umum juga indeks kita melihat bahwa selama tahun 2025 hingga 10 Oktober year to date itu indeks naik 16,64%. Jadi inilah bahwa pasar kita masih punya keyakinan untuk tumbuh, sehingga orang juga yakin bahwa indeks harga saham itu meningkat. Nah, bahkan selama Oktober itu mencapai 5 kali all time high value ya. Jadi mudah-mudahan dengan berbagai dukungan infrastruktur dari pasar modal pelaku, kemudian dari kebijakan makro dari pemerintah maupun offering dan kemudahan jasa yang kita sediakan, transaksi tersebut bisa benar-benar meningkat dan membanggakan maupun menghasilkan hal yang positif bagi para investor. Nah, ini mengenai Rally sendiri. Kalau kita lihat ini transaksi saham Rally dan kinerja sahamnya, kalau kita lihat bahwa untuk tahun 2024 tahun lalu itu IHSG bergerak di 6.932 sampai 7.900, kemudian kinerja saham Rally Bapak Ibu sebagai investor itu di 390 sampai 630. Kalau 9 bulan pertama di bulan sampai dengan September 2025, IHSG juga berada di range 5.883 sampai 8.622, saham Rally juga bergerak di 354 sampai 1.100. Nah, tentu angka pergerakan saham itu tidak kalau kita nggak pakai indikator yang tepat untuk mengukur saham bagus, menarik, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita keuangan, bank, asuransi, sekuritas, dan lain-lain. Dibandingkan kita menggunakan PER biasanya digunakan oleh sektor industri manufaktur dan industri lainnya. Nah, dengan harga segitu tuh ternyata price book value Rally masih 1,8. Nah, ini masih inline dengan kinerja yang ada di pasar. Kalau kita lihat PBV finance sektor keuangan itu memang average di 1,66 kali, tapi kalau di security sektor kita tahu ada 6 perusahaan yang listed di pasar, 6 perusahaan sekuritas itu price book value-nya berada di 185. Nah, ini satu angka-angka kinerja yang Bapak Ibu bisa bandingkan bahwa Rally masih
berada di pricing yang cukup moderat, tidak mahal. Kalau kita bandingkan perbankan tentu macam-macam, ada yang 4 sekian dan lain sebagainya ya, seperti itu. Next. Ya. Ya, kita lanjut ke struktur pemegang saham, organisasi maupun manajemen. Nah, kita melihat di slide berikutnya, tidak ada perubahan yang berarti, memang tidak ada perubahan tentang struktur di grup Reliance dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi tetap pemegang saham utama kita adalah Reliance Capital Management, kemudian itu 86,49, kemudian pemegang saham publik sisanya. Kemudian ada Pak Anton Budijaya, itu dalam porsi yang lebih kecil. Nah, kita memiliki satu anak perusahaan yang terkonsolidasi ke Reliance Sekuritas, yaitu Reliance Manager Investasi. Kita memilikinya 99,sekian% sahamnya. Kemudian di bawah Reliance Group itu ada General Insurance, ada Life Insurance, ada Multifinance, dan maupun ada Venture Capital. Nah, ini adalah salah satu faktor positif bagi kita bahwa Reliance Sekuritas bukan yang berdiri sendiri di sektor keuangan, tapi kita punya komunitas, punya dukungan, bisa memungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan sektor perusahaan jasa keuangan sektor lainnya. Next. Nah, ini adalah struktur dari perusahaan. Saya rasa ini struktur yang cukup standar. Kita adalah perusahaan yang punya license dan aktif di 2 bidang yang kita geluti saat ini, yaitu di perantara pedagang efek dan juga di penjaminan emisi efek, yaitu investment banking dari ini. Saya rasa ini 2 hal yang standar di pasar modal dan kita beruntung kita memiliki dua-duanya. Next. Nah, ini adalah jajaran direksi dan komisaris, dan direksi Rally saat ini. Dibandingkan di public expose yang lalu, mungkin saya adalah orang baru yang bergabung dengan Rally. Saya masuk ke Rally aktif di akhir Juli sebagai direktur utama. Yang lainnya adalah ada Pak Anton Preskom, ada Pak Indra Safitri, ada Pak Andrew, dan Pak Reza Priyambada. Nah, saya sebagai orang yang baru, saya di market pengalaman sudah 30 tahun lebih, sejak tahun 31 dari di Dana Reksa, kemudian di Sanyo, kemudian di Trimegah, dan lain sebagainya. Jadi investasi Anda di saham Rally kira-kira cukup aman lah. Anda berinvestasi di perusahaan yang dijalankan oleh orang-orang yang punya pengalaman di perusahaan sekuritas maupun di pasar modal umumnya. Pak Andrew, Pak Reza juga seperti itu. Anda bisa baca sendiri CV-nya dan lain sebagainya. Bisa dilihat di sini maupun di website. Next. Nah, ini adalah perjalanan Rally sebagai emiten maupun sebagai perusahaan sekuritas. Kalau kita lihat, perusahaan ini sudah berdiri sejak 93. Kemudian terus berjalan sehingga melakukan IPO, listed di Juli 2005. Jadi sudah lebih dari 10 tahun Rally sebagai perusahaan sekuritas yang terdaftar sahamnya di TBK. Apa bedanya? Anda katakan bertransaksi melalui perusahaan private, perusahaan TBK, dan maupun perusahaan sekuritas lainnya. Nah, salah satunya adalah kalau kita sebagai perusahaan sekuritas, kita adalah memenuhi semua ketentuan yang berhubungan dengan perusahaan sekuritas. Banyak perusahaan sekuritas, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang lainnya. Dia memenuhi ketentuan seperti itu. Nah, kita itu ditambah sebagai perusahaan TBK, listed sejak 2025. Artinya, Rally ini beroperasi dijalankan dengan
memenuhi ketentuan, baik ketentuan sebagai TBK yaitu di IDX dan lain sebagainya, maupun perusahaan jasa keuangan yang mendapatkan izin dari OJK. Jadi kita cukup strict, artinya ada dua yang misalnya kalau Anda transaksi dan lain sebagainya di melalui perusahaan yang non TBK, tentu ketentuan-ketentuannya tidak strict kalau kita berada di perusahaan TBK. Misalnya kita harus publish laporan keuangan tiap 6 bulan, kemudian juga auditnya kita mementingkan auditnya, kemudian juga hal seperti ini, Anda tidak bisa mengecek melalui public expose karena kita sebagai TBK itu public expose. Kalau Anda nanti di TBK hanya perusahaan sekuritas, maka Anda tidak ada kewajiban sebagai perusahaan TBK. Nah, itu salah satu kita sebagai perusahaan TBK merasa bahwa kita GCI-nya itu lebih bagus, lebih ketat daripada perusahaan lainnya yang non TBK seperti itu. Nah, kemudian dalam perjalanannya kita cukup aktif dalam transaksi saham, kemudian juga dari underwriting maupun melalui anak perusahaan kita menyediakan jasa sebagai perusahaan manajer investasi melalui anak perusahaan kita Reliance MI. Next. Nah, ini adalah visi maupun misi yang sampai saat ini masih kita pegang, yaitu menjadi perusahaan jasa keuangan kelas dunia dengan standar kinerja pelayanan berkualitas dan memiliki integritas tinggi atau reliable. Kemudian juga kita berusaha memberikan kemampuan perusahaan dalam memberikan solusi keuangan secara komprehensif, mengembangkan infrastruktur maupun memfokuskan pengembangan pada sumber daya manusia. Next. Nah, untuk kegiatan usaha dan seterusnya kami akan disampaikan oleh Pak Reza dan Pak Andrew. Kami silakan. Baik, terima kasih Pak Akabani atas pemaparan terkait dengan kondisi market dan juga struktur dari PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. Bapak Ibu yang kami hormati, yang hadir, yang paham, kita masuk ke sesi berikutnya yaitu kegiatan perseroan. Next. Untuk slide selanjutnya, next. Ya, di layar Bapak Ibu dapat kita lihat ya bahwa yang dilakukan oleh PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk, yang pertama ada transaksi efek, ada beberapa kegiatan yang kita lakukan ya, baik itu transaksi ekuitas ya, kemudian ada income karena kita sebagai core bisnis kita kemudian juga ada kegiatan accounting update ya yang biasa kita lakukan setiap bulannya mungkin yaitu ada informan ya, dan juga kita juga melakukan pendampingan aspek tersebut terhadap sejumlah nasabah prioritas kami. Manajemen beberapa hal yang dilakukan diantaranya adalah PD atau perkembangan dana atau dalam verifikasi pengembangan dana. Di kami juga menyediakan untuk transaksi pembiayaan. Baik, berikutnya. Suaranya masih terdengar, Bapak Ibu mungkin ada. Apa tadi mati Pak? Boleh? Sekarang terdengar jelas Pak. Boleh. Oke. Boleh Mungkin- dilanjutkan. Terima kasih Bapak. Mungkin bisa next slide. Next.
Ya, ini sebaran kantor perwakilan dari Reliance Sekuritas ya yang kita miliki, ada di Medan, kemudian di Bandung, Tasik, Surabaya, Malang, Denpasar, dan di awal Desember kita sudah membuka kantor perwakilan di Semarang ya. Ini kita lakukan untuk agar kita bisa mendekatkan dengan para nasabah. Total nasabah sampai dengan November 2025 ada 15.089, di mana galeri investasinya ada di Stasiun Muhammadiyah Sidoarjo, kemudian Stasiun Malaya. Ya, baik. Ini sudah terkait dengan kantor perwakilan yang kita miliki. Kemudian berikutnya, berikutnya. Ya, ini adalah aplikasi terbaru ya yang kami build up ya sejak sejak pertengahan tahun ini. Jadi ini adalah aplikasi interaktif ya, di mana Bapak Ibu bisa sharing berita, isu, kemudian juga rumor dan sebagainya, di mana kita bisa saling bertukar informasi di aplikasi tersebut. Nah, terus kemudian di sisi lain aplikasi ini juga katakanlah misalkan Bapak Ibu ketinggalan Reliance punya acara gitu. Nah, ini di aplikasi tersebut kita sudah upload beberapa acara ya. Misalkan ada Emiten Corner seperti kemarin, ada SLC dan juga BBTN. Katakanlah Bapak Ibu sempat tertinggal, maka di aplikasi ini sudah tersedia gitu. Nah, terus kemudian juga kami juga sudah build up aplikasi ini terkait dengan profil risiko yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa download aplikasi ini ya di Play Store maupun di App Store ya. Gitu. Nah, tapi kalau kita lihat aplikasi ini tidak ada aplikasi trading ya Bapak Ibu. Jadi untuk aplikasi ini lebih kepada media interaktif antara Bapak Ibu dengan nasabah lain maupun antara Bapak Ibu dengan kami untuk kita bertukar informasi seperti itu. Ya. Terus kemudian berikutnya, ya ini kalau kita lihat dari transaksi obligasi ya, memang kalau kita lihat secara nilai ini memang mengalami penurunan ya gitu, karena memang obligasi yang kami miliki yang yang available untuk dilakukan transaksi memang sudah berkurang ya. Karena kalau kita lihat seperti bonds BBRI, INKP, kemudian Reliance Finance seri B ini sudah sold out semua ya, sehingga yang tersedia untuk ditransaksikan tinggal yang Revi seri C ini. Nah, ini Bapak Ibu kalau ada yang berminat ya, ini mungkin bisa langsung menghubungi tim kami ya, CS ya, untuk kepemilikan di obligasi Revi C-nya. Baik, berikutnya. Ya, ini kalau kita lihat next. Ya, ini kalau kita lihat positioning dari MKBD ya, MKBD maupun transaksi yang dimiliki oleh Reliance Sekuritas sampai dengan akhir November, MKBD dari Reliance Sekuritas ada 196,74 miliar ya, atau naik 35,86% secara year to date gitu. Nah, kalau kita lihat posisi sampai dengan minggu kemarin ya, di tanggal 12 ya, 12 Desember, posisi dari MKBD Reliance sudah ada 203-204 miliar ya, seperti itu. Kemudian untuk nilai transaksi ya, untuk posisi transaksi sepanjang 11 bulan tahun ini itu sudah mencapai 10,8 triliun ya, atau naik 12,72%. Nah, ini memang berkat dukungan dari Bapak Ibu nasabah Reliance Sekuritas ya, baik itu nasabah reguler maupun nasabah prioritas. Next, berikutnya. Nah, ini kalau kita lihat proporsi dari transaksi ekuitas ya. Jadi sampai dengan November kita punya transaksi nilainya itu kan sudah mencapai 10,8 triliun ya gitu. Nah, di mana 54%-nya itu ditopang oleh transaksi online sebesar 5,8 triliun ya, atau mengalami kenaikan 20,7%. Kemudian sisanya itu ditopang oleh under sales. Under sales ini adalah ketika Bapak Ibu dan rekan-rekan Reliframe ini bertransaksi melalui sales atau dealer ya. Nilainya 4,9
triliun atau porsinya itu 46% ya, atau naik 4,65% seperti itu. Baik, berikutnya. Ya, itu tadi terkait dengan dari sisi brokerage ya. Mungkin selanjutnya untuk investment banking dan keuangan mungkin bisa disampaikan oleh Pak Andrew. Kami persilakan Pak. Oke, selamat sore Bapak Ibu, Rally Friends, media dan juga pemegang saham. Terkait dengan investment banking, Reliance Sekuritas Tbk, sepanjang dari sejak tahun 2021 kita sudah terlibat di beberapa proyek ya dalam penerbitan efek. Salah satunya adalah di tahun 2021 kita pernah ikut berpartisipasi dalam peningkatan modal Bank Banten, kurang lebih peningkatan modal sebanyak 600 miliar. Lalu kita juga mengunderwrite PT GTS Internasional dengan proceeds sebesar 240 miliar. Di tahun berikutnya kita mengunderwrite PT Segar Kumala Indonesia dengan proceeds sekitar 77,6 miliar. Lalu kami juga mengunderwrite salah satu obligasi dari sister company kami, Reliance Finance, dengan porsi sebesar 400 miliar. Di tahun berikutnya kami juga mengunderwrite PT Humpus Maritim Internasional dengan proceeds sebesar 270 miliar. Lalu di awal 2024 kita mengunderwrite bersama dengan PT BRI Dana Reksa Sekuritas Multispun Indojaya dengan proceeds sebesar 264 miliar. Lalu di awal tahun ini 2025 kami juga mengunderwrite perusahaan asuransi dengan nama PT Asuransi Digital Bersama dengan ticker YOI itu dengan proceeds 41,2 miliar. Next slide. Ya, Bapak Ibu, sebagai bentuk edukasi yang kami tawarkan kepada nasabah dan juga Rally Friends, ini ada beberapa topik dan juga beberapa series yang kita lakukan. Salah satunya yang paling santer itu adalah Emiten Corner. Emiten Corner ini sudah beberapa kali kita lakukan. Kita berdiskusi, berdialog, pemaparan juga dengan emiten-emiten yang ada di Bursa Efek. Dan di situ kita membuka jalur diskusi, interaksi antara nasabah kami dan juga emiten langsung melalui media online ya. Salah satunya yang terakhir yang kami lakukan itu adalah dengan Saham Bumi, Bank BCA juga, lalu ada Bumi Resource Minerals, lalu ada ASLC dan sebagainya. Dan di samping dengan Emiten Corner, kami juga ada webinar dari institusi-institusi yang ada di pasar modal. Bentuknya edukasi juga terkait dengan hal-hal yang memang lagi mau kita diskusikan atau memang santer terjadi atau lagi hot pada saat itu ya. Next slide. Ya, kami di Reliance Sekuritas juga memiliki izin agen penjual reksadana ya, melalui salah satu platform kami yaitu Rally Invest. Melalui platform itu kita sudah bekerja sama dengan kalau nggak salah 11 aset manajemen yang terkemuka di Indonesia. Kita bantu memasarkan produk-produknya mereka. Di samping itu juga ada produk dari anak usaha kami sendiri, anak usaha Reliance Sekuritas, yaitu Reliance Manager Investasi. Next slide. Ya, Reliance ini anak usaha dari Reliance Sekuritas Indonesia, di mana 99% sahamnya dimiliki oleh Reliance Sekuritas. Reliance Manager Investasi ini berdiri sejak Mei 2012 dan terus beroperasi sampai dengan sekarang. Next slide. Ya, Reliance Manager Investasi sendiri memiliki dua kelompok produk. Salah satunya di antaranya itu adalah produk konvensional yang Bapak Ibu sering temuin di aset manajemen lainnya, yaitu ada Reliance Dana Saham yang berfokus pada equity fund, lalu Reliance Dana Terencana yang berfokus pada pendapatan tetap, Reliance Pasar Uang yang berfokus pada money market fund. Lalu ada juga produk non-konvensional seperti kontrak investasi kolektif berupa
DIRE dan lainnya, dan juga PDNI atau discretionary fund ya. Seperti Bapak Ibu lihat, per saat ini AUM-nya sudah mencapai 321 miliar. Next slide. Ya, berikut adalah performance dari produk konvensional dari Reliance Manager Investasi. Bisa Bapak Ibu lihat, untuk Reliance Dana Saham itu performance-nya sekitar year to date 22,12%, which is sangat oke ya. Lalu Reliance Dana Terencana yang fokus ke fixed income memberikan imbal hasil 6,73%. Lalu Reliance Pasar Uang per year to date memberikan imbal hasil 2,76%. Next slide. Ya, untuk di kelompok produk non-konvensional yang berupa kontrak investasi kolektif, Reliance Manager Investasi juga pada tahun 2019 memperoleh efektif dari OJK untuk mengeluarkan namanya dana investasi real estate bernama Reliance Centro City Residence. Ya, di mana saat ini total dana kelolaannya ada sekitar 257 miliar yang underlyingkan properti di Centro City, dan juga kedepannya akan melantai di bursa dengan ticker mungkin XRCL. Nah, itu juga masih dalam tahap dokumentasi dengan Bursa Efek. Jadi per akhir November ini NAV-nya berada di 1.290 dibandingkan pada saat terbit di 2019 itu di harga Rp1.000 per unit gitu. Jadi kalau kita mau tarik mundur since inception, sudah ada kenaikan sekitar 29% dari pada saat kontrak investasi ini dibuat ya. Next slide. Ya, berikut tadi performance dari Reliance Centro City Residence, di mana secara compound annual growth rate-nya sekitar 9,22%. Dari mana aja? Dari ada bagi hasil yang diciptakan atau di manage oleh pengelola propertinya sendiri, karena basisnya dari produk ini kan properti ya. Jadi ada pengelola propertinya yang mengkolek rent, mengkolek biaya sewa-sewa lainnya, dan juga itu juga nanti akan dibagikan kepada para pemegang unit sebesar komitmennya sebesar 3% per tahun, lalu juga total return atas kenaikan dari valuasi atas unit itu sendiri. Jadi kalau di total itu sekitar 9,22% sepanjang 5 tahun. Ya, lalu next slide. Ya, kita masuk ke kinerja keuangan dari Reliance Sekuritas Tbk. Ya, kinerja tahunan komparasi antara tahun 2023 dan 2024 memang mengalami penurunan karena beberapa faktor global dan juga geopolitik yang memang berimbas ya ke banyak sektor ya. Kita mengalami penurunan revenue itu sekitar 20%, net income itu sekitar 41%, tapi menunjukkan perbaikan yang lumayan kalau kita bandingkan dengan 3 kuartal di 2024 dibandingkan dengan 3 kuartal di 2025, di mana kita masih mengalami penurunan, tapi menunjukkan resilience. Lalu di periode berikutnya, next slide. Kalau kita bandingkan juga dengan profitability margin, kita mencatat 3 kuartal di tahun 2025 kita mencatat kenaikan yang signifikan, di mana EBITDA margin kita naik 155,7%. Itu dikarenakan dengan
beberapa pendapatan yang dari portofolio efek kita yang memberikan imbal hasil yang oke juga. Lalu dari segi NIM dan operating profit margin memang agak sedikit lagging karena yang tadi terjadi 2024 ternyata masih lagging ke 2025 seperti yang kita tahu ada perang tarif dan sebagainya. Next slide. Oke, pada slide ini juga Bapak Ibu juga bisa lihat kalau transaksi bursa sepanjang 2024 dan 3 kuartal 2025 itu semakin memperbesar kontribusinya terhadap pendapatan di Reliance Sekuritas Indonesia karena ya salah satu goals kami adalah kan meningkatkan nilai transaksi harian dan bisa dilihat dari grafik ini kalau beberapa target-target yang kami pasang juga ada beberapa yang sudah tercapai ya. Jadi sedangkan kontribusi dari others itu adalah pendapatan kami lainnya berupa yang berasal dari efek-efek portofolio yang kami punya dan juga pendapatan repo dan sebagainya gitu. Jadi kami pengen dari sisi transaksi efek dan juga penjaminan emisi justru yang akan jadi menopang kontribusi dari pendapatan. Next. Ya, kalau secara neraca memang pada tahun 2025 3 kuartal ini mengalami kenaikan. Ini karena peningkatan dari piutang transaksi nasabah ya tadi juga berhubungan juga dengan kontribusi pendapatan karena meningkatnya rata-rata transaksi harian dari Reliance Sekuritas ini juga berdampak pada peningkatan neraca ya, terutama dari piutang terhadap transaksi nasabah maupun juga dengan hutang transaksi nasabah itu juga meningkat semua. Jadi akan sangat berpengaruh terhadap balance sheet dari Reliance Sekuritas Indonesia dan juga rasio-rasio keuangan yang seiring berjalan waktu meningkat karena peningkatan transaksi ya. Next slide. Ya, terkait dengan proyeksi, kami sih menargetkan pendapatan usaha yang naik sekitar 37% dalam 2 tahun ke depan. Ini tentunya ditopang dari peningkatan transaksi harian yang which is transaksi nasabah. Lalu bisa kita lihat dari pendapatan komisi yang naik sekitar 10 miliar rupiah. Lalu jasa advisory dan penerbitan dari investment banking meningkat juga dan pendapatan lainnya yang kami fokusnya terhadap pendapatan jasa komisi dan juga jasa advisory. Jadi overall untuk proyeksi laba tahun berjalan atau net profitnya akan kami proyeksikan naik sekitar 88%. Next slide. Ya, sasaran dan strategi mungkin di bagian ini saya kembalikan lagi kepada Pak Akabani selaku Direktur Utama. Terima kasih. Terima kasih Pak Andrew. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi setelah tadi kita dengarkan rangkaian presentasi kinerja maupun keuangan yang telah disampaikan oleh Pak Reza maupun Pak Ibu, maka ini adalah saya sampaikan mengapa memilih rally tesis sebagai sebuah investasi. Nah, dari semua yang telah kita jalani, kita sudah lebih dari 20 tahun, bahkan TBK sudah berapa tahun, kita melihat bahwa rally ini kita punya reputasi lah, bahwa kita termasuk perusahaan yang menjunjung tinggi GCG karena kita TBK, dan juga kita diawasi oleh OJK dengan serangkaian peraturan. Kemudian waktu krisis melanda aset manajemen misalnya, anak perusahaan kita pun sebagai anak perusahaan itu juga kita tidak tersangkut paut dengan berbagai hal seperti itu. Jadi kita memang ingin menjaga bahwa Rally sebagai perusahaan sekuritas, sebagai emiten itu
tetap bisa mempertahankan. Kita tidak semua semata-mata untuk menggrab bisnis, melakukan semua dengan tanpa mengindahkan regulasi yang ada. Kita tetap menjaga reputasi kita. Kemudian tadi dari susunan BOD, BOC, kita ini punya pengalaman panjang, baik sebagai perusahaan maupun juga para pengelolanya, direksi dan komisarisnya. Kita punya track record panjang, puluhan tahun ada di pasar, sehingga kita mengetahui apa yang terjadi. Bahkan sejak sebelum krisis 98, kita beberapa dari komisaris dan direksi juga ada yang sudah ada di market, sudah mengetahui apa yang terjadi waktu zaman krisis tahun tersebut dan krisis 2008 dan juga belakangan yang terjadi dalam beberapa tahun, misalnya di industri reksadana, aset manajemen dan lain sebagainya. Kita punya pengalaman yang cukup panjang lah untuk mengetahui semua hal yang ada di pasar, dan kita berusaha untuk menjaga supaya semua yang kita tawarkan adalah benar-benar sesuai dengan regulasi yang ada. Kita tidak melanggar dengan sengaja, dengan ini untuk hanya semata menciptakan, meng-create sebagai revenue, meng-create sebagai komisi, meng-create sebagai pendapatan. Kita dengan pengalaman dan manajemen tersebut berusaha untuk tetap menjaga, sehingga Anda yang memilih rally baik sebagai investasi sahamnya maupun melakukan transaksi investasi melalui rally, ya kita jaga. Kemudian kita juga melakukan inovasi. Kita bukan sekedar brokerage yang seperti biasa, kita lakukan berbagai inovasi yang berkaitan dengan perkembangan teknologi dan lain sebagainya. Kita munculkan rally trade, rally Viro, fixed income retail, kemudian rally invest, community, ada rally prioritas maupun upward online. Jadi semua hal tersebut kita lakukan seperti itu. Dan kita juga didukung oleh infrastruktur ekosistem group yang cukup kuat, karena ada di asuransi, ada multi finance dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadikan alasan bahwa ketika Anda memilih rally sebagai tempat untuk melakukan investasi, Anda di pasar modal maupun Anda sebagai pemegang saham, itu ada background, ada dasar, ada basis untuk melakukannya bersama rally. Next. Nah, ini adalah beberapa sasaran, yaitu tentu kita ingin meningkatkan pengembangan core bisnis, karena bagaimanapun sebagai perusahaan sekuritas izinnya kita ada dua, perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek. Nah, melalui anak perusahaan kita juga meningkatkan, mengembangkan aset pengelola, aset manajemen atau manajer investasi, seperti tadi dicontohkan tentang produk DIRE ya, misalnya. Nah, DIRE itu di pasar modal kita tidak lebih ada 5 produk. Nah, Reliance MI, anak perusahaan kita, itu adalah pengelola DIRE yang kedua, seperti itu. Nah, ini kita melihat ini bisa potensi ke depan yang bisa kita kembangkan melalui anak perusahaan. Kemudian infrastruktur, layanan, keamanan, baik front office dan back office juga kita tingkatkan berhubungan dengan layanan digitalisasi dan mencegah terjadinya eksploitasi. Kemudian juga mengembangkan produk yang sesuai dengan karakteristik dan profil risiko nasabah, serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prudent maupun manajemen risiko. Kita melakukan kehati-hatian, melakukan manajemen risiko yang bagus pun masih bisa kebobolan, apalagi kalau kita tidak melakukannya dengan prudent. Nah, kita sudah melihat beberapa sekuritas yang besar dan jauh lebih besar dari kita transaksinya, kemudian juga saat ini menghadapi berbagai problem yang terjadi berkaitan dengan transaksi yang mereka ambil di periode-periode sebelumnya. Kemudian mencegah kemungkinan terjadi trading error dan fraud dengan menerapkan fungsi pengawasan melalui berbagai penyusunan SOP yang komprehensif dan adaptif sesuai dengan standar ISO 9001-2015. Next. Nah, kemudian core bisnis sebagai perantara pedagang dan penjamin emisi, tentu kita akan meningkatkan ya investor base kita terkait dengan profil risk yang ada, kemudian
juga menjalin kedekatan dengan nasabah, customer engagement-nya meningkat melalui aplikasi digital Rally Trade, Rally Invest maupun Rally Invest Community aplikasi ya seperti itu. Jadi Anda bisa online, Anda bisa pantau, Anda bisa gunakan apa yang telah kita tawarkan. Kemudian juga kita aktif menggunakan sosial media untuk sarana pengenalan dan pemasaran produk. Kemudian juga berbagai kegiatan emiten corner. Kita hadirkan rata-rata 1 bulan minimal sekali kita ajak emiten yang mungkin selama ini belum tercover tapi punya potensi baik. Ya, itu kita coba hadirkan sehingga Anda sebagai investor mempunyai basis pengetahuan mau basis knowledge yang lebih bagus ketika Anda ingin melakukan investasi ke perusahaan tersebut atau di emiten tersebut. Nah, ini melalui emiten corner kita berusaha memberikan sesuatu informasi yang bagus langsung kepada para investor dari para emiten, pengelola emitennya, dari manajemen emitennya. Kemudian sarana memperkuat infrastruktur dan sistem keamanan dari sisi front maupun back office ya. Pada intinya dengan kejadian-kejadian yang sangat beruntun terjadi di beberapa sekuritas yang menimpa di industri kita, kita juga aware bahwa itu bisa terjadi di siapapun, makanya kita lakukan beberapa penguatan, beberapa langkah untuk kejadian tersebut tidak menimpa di Reliance Sekuritas atau di Rally. Terus adalah mengembangkan produk layanan yang sesuai dengan karakteristik dan profil risiko. Saya rasa tadi sudah saya singgung juga tentang meningkatkan awareness pemahaman investor, meningkatkan risk profiling dan KYC nasabah dan lain sebagainya ya. Kemudian juga penyempurnaan SOP berkaitan dengan operasional produk yang ditawarkan, apakah margin, rasio kecukupan, leverage dan lainnya. Itu kita tetap lakukan margin dan lain sebagainya tawarkan, tapi kita berusaha melakukannya dengan lebih proper supaya menjaga kepentingan kita sebagai issuer dan juga tetap nasabah bisa dilayani kebutuhannya. Kemudian juga mencegah terjadi trading error dan fraud melalui SOP, tadi sudah kita singgung, standar ISO 2015, ini juga kita melakukan sesuatu yang akhir-akhir ini ya, dengan melihat perkembangan yang terjadi, kita lakukan monitoring berkala dari proses input order, kemudian SOP internal, kemudian kompetensi SDM-nya juga kita lakukan dan tingkatkan. Nah, ini terakhir adalah ekosistem grup Reliance yang kita sebetulnya bisa memanfaatkan bahwa ini menjadi basis bagi Reliance untuk mengembangkan lebih lanjut tentang ada di ekosistem di grup itu ada Rally Invest, ada Rally Doc, ada Rally Dana, ada Rally Pay, dan ada Rally ID seperti itu. Nah, saya rasa ini yang bisa kami sampaikan di Public Expose sore ini. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Bapak Akabani, Bapak Andrew Novi Gunawan, dan Bapak Reza Priyambada atas pemaparan materi yang telah disampaikan dengan baik. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada para hadirin beserta publik yang ingin menyampaikan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan oleh Direksi PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk dapat menyampaikan pertanyaan tersebut langsung di kolom chat, atau apabila ingin bertanya secara lisan, Anda dapat menggunakan fitur raise hand dan mengaktifkan mikrofon yang ada di aplikasi Zoom. Ini mohon kepada para peserta untuk bisa mengisi daftar hadir yang sudah ada di kolom chat, dan ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Boleh saya bacakan ya, Pak? Dari Pak Ahmad, Emiten News. Terkait putusan final peraturan demutualisasi Bursa Efek Indonesia akan dikembalikan kepada para shareholder di Bursa Efek Indonesia.
Reliance Sekuritas dari sisi anggota bursa dan juga sebagai pemegang saham BEI sendiri. Seperti apa tanggapannya dan apa implikasi kebijakan ini? Apakah akan berdampak menjadi sentimen positif atau negatif bagi perusahaan sekuritas? Begitu juga bagi perseroan rally. Boleh mau langsung dijawab? Apa saya bacakan dulu semua, Bapak? Boleh mungkin langsung jawab aja ya. Oke, boleh. Silakan kepada Saya Bapak. mungkin ini apa ya? Nanti ya kalau demutualisasi sendiri itu kan baru wacana ya, Nana. Dari sisi bursa efeknya sendiri kan masih mengkaji nanti bentuknya seperti apa, divestasi nantinya terhadap para anggota bursanya nanti seperti apa. Kami sih senantiasa mengikuti arahan bursa aja untuk itu. Kalau kita bicara impact-nya terhadap kinerja keuangan dari masing-masing anggota bursa, saya rasa tidak begitu signifikan ya, karena pada dasarnya investasi di bursa sendiri ini kan nilainya itu kan juga tergolong kecil ya, karena itu kan sebuah bentuk keharusan dan juga uh, bukan sebuah investasi yang kita mengharapkan return yang optimal, tapi sebuah investasi yang dimana kita urunan untuk ya sebuah comply terhadap aturan aja gitu. Jadi apabila nanti ada divestasi yang dilakukan ataupun ada pihak lain yang menjadi pemegang saham di bursa efek sih, menurut saya dampak finansialnya tidak begitu terasa ya. Oke, maaf. Terima kasih, Bapak, atas jawaban dari pertanyaan Pak Ahmad. Selanjutnya dari Bu Nadia, dari SWA, dalam laporan keuangan perseroan di 9 bulan terakhir 2025 tercatat bahwa laba bersih turun signifikan. Begitu juga dengan pendapatan bersih. Apakah penyebab penurunan ini? Di sisi lain, neraca rally meningkat mulai dari aset dan ekuitas, tapi liabilitasnya juga meningkat. Bagaimana strategi rally menekan liabilitas dan membuat posisi daerah perseroan tetap positif? Kantor cabang dan pusat rally masih terpusat di Jawa. Bagaimana langkah rally untuk ekspansi ke Sumatera, Kalimantan, Bali Nusra, dan Sulawesi di tahun 2026? Ada rencana menengah pada tahun 2026? Saya persilakan. Terima kasih, Bapak. Ya, satu-satu dulu ya, mungkin saya dulu. Ya, terkait dengan profit and loss rally di 9 bulan 2025 dan juga neraca rally di periode yang sama, itu bisa kita lihat itu ada sebagian impact-nya juga terhadap adopsi dari POJK yang baru yang kita terapkan dari POJK perusahaan efek, itu juga lumayan merubah tatanan dari sisi top line dan bottom line-nya kita. Itu nanti mungkin teman-teman bisa lihat juga POJK perusahaan efek yang terbaru, dan juga ada beberapa pengakuan pendapatan yang memang kita sudah tidak akuin lagi, maksudnya dalam artian kata seperti kita akan menempuh jalur yang lain di mana terkait dengan pendapatan-pendapatan ini gitu. Nah, jadi itu langsung berimpact terhadap bottom line karena itu posisinya ada di bawah revenue. Nah, terkait dengan neraca itu juga memang yang tadi saya juga sempat jelaskan adanya peningkatan dari rata-rata transaksi nasabah yang dimana mungkin pada periode 2024 dan juga mungkin awal 2025 rata-rata transaksi harian nasabah itu mungkin ada di kisaran angka 40 sampai 50 miliar per kuartal. Mungkin di akhir kuartal 1, di kuartal 2 dan kuartal 3 ini sudah beranjak naik ke sekitar 70 sampai 80 miliar per hari. Ya, itu juga berimpact langsung terhadap neraca karena kan di posisi neraca kita ada piutang transaksi nasabah karena adanya cut off kan. Jadi jadinya berbanding lurus antara piutang transaksi nasabah yang ada di posisi aset terhadap nilai rata-rata transaksi nasabah yang dilakukan tiap harinya gitu. Jadi
menurut saya ini justru jadi sebuah hal yang positif ya. Terkait dengan pembukaan cabang, mungkin saya serahkan ke Pak Akabani atau Pak Reza. Yang di luar Pulau Jawa. Oke, terima kasih. Jadi pada prinsipnya kita adalah meningkatkan basis investor, itu kita lakukan di manapun yang kita anggap punya potensi untuk meningkatkan basis investor kita, yang pada akhirnya adalah meningkatkan transaksi, juga nantinya bisa menunjang bisnis kita misalnya di IB dan lain-lain sebagainya. Nah, yang membedakan dengan di masa sebelumnya, di waktu ekspansif cabang, karena kita selama COVID ini kan memberikan pelajaran yang berharga ya, bahwa ketika potensinya belum begitu kuat, kemudian kita tidak membuka full cabang dengan misalnya menyewa satu gedung dengan full semua tim dan lain sebagainya. Nah, kita tekati kembali untuk melakukan kerjasama memanfaatkan infrastruktur yang ada, yaitu dengan bekerja sama dengan perwakilan yang ada dari IDX. Kita terakhir di Semarang, kita dulu pernah punya di Pontianak, Balikpapan, dan lain sebagainya. Nah, kita akan coba bahwa nasabah-nasabah yang masih ada di situ kita akan grab, kita akan dekati, tapi dengan perhitungan cost yang lebih realistis dibandingkan kita membuka secara besar-besaran. Karena kita yang membedakan juga adalah bahwa online trading fasilitas yang kita lakukan ini udah jauh lebih bagus, lebih maju dibandingkan sebelumnya. Kita udah punya rally trade ya yang udah resmi tahun ini bisa diizinkan untuk seperti itu. Sehingga pembukaan cabang dan lain-lain itu akan kita lakukan secara selektif dengan mempertimbangkan benefit dan cost-nya yang akan diperoleh maupun yang akan dikeluarkan. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih kepada Bapak Reza, Bapak Aka, dan Bapak Andrew. Sambil menunggu pertanyaan kepada para peserta, boleh mengisi form kehadiran di tautan yang ada di chat. Nah, untuk itu sekalian minta tolong untuk menyalakan kameranya karena nanti dari Ibu Devis akan melakukan foto kepada seluruh peserta PUBEX. Boleh dinyalakan kameranya sebentar untuk dokumentasi. Boleh dibantu Devis untuk nanti berapa slide-nya. Baik, Bu Seka, terima kasih. Bapak Ibu mohon untuk menyalakan kameranya sebentar karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Bapak Ibu mohon untuk menyalakan kameranya karena sesi dokumentasi ini akan terlapor ya sebagai bagian dari acara kami. Baik, di sini ada 3 slide. Saya mulai dari slide pertama terlebih dahulu sambil menunggu rekan-rekan yang lain untuk membuka kameranya ya. Untuk di slide pertama, 1, 2, 3. Baik, saya akan lanjut ke slide kedua. Ya, 1, 2, 3. Kemudian di slide ketiga ataupun di slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator MC Bu Seka, silakan. Ya, terima kasih kepada Mbak Devis. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Pak, maaf, dari Pak Ahmad Jiharka. Apakah ada rencana menggandeng perusahaan yang akan IPO di 2026? Terima kasih. Silakan Ya. Bapak. Saya izin lagi Pak. Ya, tentunya ada Bapak Ibu. Jadi pipeline kami dari bagian penerbitan efek itu ada sekitar 2 perusahaan yang akan kami coba terbitkan. Satu efek bersifat ekuitas, itu berarti IPO saham ya di tahun 2026, dan satu efek bersifat utang, itu berarti obligasi di tahun 2026 juga. Itu nanti untuk lebih detailnya
mungkin bisa saya share papan utama, lalu uh, jumlah size-nya seperti apa, atau sektornya itu karena masih confidential belum bisa di-share ya, masih ada NDA-nya gitu. Oke, terima kasih. Tinggal ditunggu aja ya Pak. Kemungkinan akan ada IPO di tahun 2026. Mungkin nanti ada info-infonya, bisa pantau di IG-nya PT Reliance Sekuritas Indonesia. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Boleh untuk mengisi di kolom chat, dan jika ada peserta yang belum mengisi form kehadiran Pubex, diharapkan untuk mengisi form kehadiran Pubex yang ada di kolom chat. Boleh ditunggu sebentar ya Pak. Ya. Oke Pak, sepertinya udah tidak ada pertanyaan lagi. Selanjutnya kita akan melakukan closing. Bapak, Ibu, dan peserta Pubex tahunan yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah bersedia mengikuti acara Public Expose tahunan PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk pada tahun 2025 ini hingga selesai. Saya Seka Mahdalia pamit undur diri dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila pada saat kami acara ini ada perkataan maupun tindakan yang kurang berkenan. Demikian acara Pubex tahunan PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk tahun 2025 hari ini. Sampai jumpa kembali di acara Pubex kami selanjutnya. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam dan salam sejahtera. Terima kasih semuanya. Terima kasih.